Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma ssalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasimi Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala tayyibin tahirin al-ma'sumin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum ya Sayyidatina Fatimah Zahra. Assalamualaikum ya Sibtai Rahmah Al-Hasani wal Husain. Ya Rabbal Husain bihaqqi al-Husain. Ishfi suduril Husain biduhuril hujjah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khuzanul ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya, kita lanjutkan pembahasan tentang adab sholat mengenai bab niat. Ya. Bab niat yang itu pasal kedua. Pasal pertama itu tentang niat dan makna-maknanya ya. Dan adab-adabnya. Pasal yang kedua itu faslus tsani bil ikhlas ya. Tentang ikhlas. Jadi ya kita mulai eksis, mulai ada itu dalam bentuk materi ya, manusia dan yang lain-lainnya dalam bentuk materi. Sebagaimana dalam filsafat didefinisikan bahwa materi adalah pembawa potensi, substansi pembawa potensi. Maka kalau namanya materi itu masih berupa potensi, belum aktual. Al-insan jadi intinya bahwa manusia itu adalah jasmaniatul hudus wa rohaniatul baqa ya, kira-kira begitu ya. Bahwa manusia itu adalah mula-mula adalah materi dan selanjutnya menjadi wujud yang rohani. Jadi kita mengaktualisasi diri ya dengan itu, dan untuk menjadi aktual yang benar itu adalah menjadi manusia ilahi. Jadi niat ini adalah menyematkan batin untuk mendapatkan bisa menerima cahaya ilahi ya. Untuk mengaktualisasikan potensi bashar menjadi manusia ilahi. Bashar itu manusia tapi dalam dalam dari sisi materinya ya, dari sisi hewaninya itu biasanya disebut Al-Quran menggunakan istilah bashar. Dari bashar menuju aktual yaitu manusia yang ilahi. Nah, sebelum tentang niat, yang sekarang ini tentang ikhlas. Ikhlas itu adalah khalis ya. Khalis itu artinya murni. Ikhlas artinya memurnikan niat. Jadi ikhlas ini adalah bagaimana kita memurnikan, mensucikan diri kita. Dan mensucikan ini ya seperti kita tahu bahwa dalam diri kita ada tingkatan dan lapisan-lapisan wujud ya. Dan sepertinya makin makin kuat keikhlasan seseorang, maka lapisan-lapisan wujud yang bisa diaktualisasi itu semakin dalam.
Nah ini keikhlasan ini tidak ada batasnya. Jadi kalau ibadah dalam sisi fikihnya itu ya seperti itu, seperti yang disebut dalam fikih. Tapi untuk keikhlasan ini tidak ada batasnya. Jadi tingkatan-tingkatan wujud ini harus disisikan, harus diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perjalanan yang tidak ada batasnya. Semakin kita berjalan, semakin banyak tantangan. Semakin kita ikhlas, akan semakin banyak tantangan, dan itu tidak ada batasnya. Oleh karena itu dalam seluruh manusia akan banyak berjalan, dan dalam perjalanan yang siratul mustaqim ya. Jadi perjalanan yang di dalamnya ada 7 lapisan ya, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan sebagaimana juga sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa 7 langit dan 7 bumi itu artinya bukan, ya menurut Ustaz Abbasi, bukan dalam pengertian fisik yang alami ya. Tapi 7 lapis bumi itu artinya potensi, dan 7 lapis langit itu adalah spiritualitasnya. Artinya setiap kalau nggak salah ya, setiap satu bumi itu ada langitnya, dan langit itu merupakan bumi dari lapisan berikutnya ya. Jadi dan itu terus naik sampai 7. Jadi yang dimaksud di situ bumi itu adalah bukan bumi material, tapi potensi ya. Dan langit itu adalah langit celestial, langit yang tinggi dan transendental. Dan jadi terus kemudian ada korelasi antara mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi dalam diri kita ada mikrokosmos, juga ada 7 lapis. Dan di langit juga ada 7 lapis langit, sebagaimana dalam Al-Quran ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun ya. Ini dalam surat Tolak ayat 12 ya. Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi sepertinya ya, mislahun juga 7. Ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sadaqallahu alaihi azim. Jadi 7 lapis dalam diri manusia itu sebagaimana sudah disebutkan itu dulu adalah lataihus samah ya. Ada 7 wujud halus di mana manusia harus mengaktualkan ya setiap tingkatan wujud untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu, lapisan yang pertama adalah maqam fi'il ya, perbuatan fisik ya, perbuatan fisik. Yang terus setelah makin dalam itu ada beberapa hijab nafs, yaitu ada khayal, waham dan sebagainya, terus jadi waham ya. Dan jadi sebetulnya kalau yang paling dekat dengan perbuatan itu waham ya, khayal. Jadi kalau kita berbuat itu akan lebih banyak dipengaruhi oleh waham kita ya, ketimbang lapisan yang berikutnya yaitu akal. Akal itu rasio. Ya sebagaimana kita tahu bahwa orang punya pemahaman rasional tertentu, tapi untuk berbuat orang lebih mengikuti wahamnya ya. Jadi misalkan ya, contoh klasiknya, jadi orang secara akal tahu bahwa mayat itu tidak berbahaya ya, tapi kebanyakan orang tidak merasa takut kepada mayat dan tidak mau tidur bersama mayat di kamar mayat itu misalkan.
karena wahamnya, khayalnya mengatakan begitu. Atau mungkin merokok ya, bagi kebanyakan orang secara akal mungkin dia tahu bahwa merokok itu berbahaya, tapi waham dan khayal, wahamnya mengatakan bahwa ya merokok itu enak, jadi orang lebih mengikuti waham. Maka mensucikan waham ini penting ya. Waham ini ya sebagaimana sudah disebutin sebelumnya, jangan diisi dengan hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala kalau bisa ya. Bukan kalau bisa ya, saya punya begitu. Waham ya. Jadi membaca, melihat, nah itu kan nanti akan tersimpan di waham. Berbicara, nah itu semuanya akan tersimpan, berpengaruh ya, membawa bekas kepada waham. Lapisan berikutnya adalah akal, terus lebih dalam adalah qalb, kemudian sir, kemudian khafi, akhwan yang paling lapisan yang dalam. Ya, jadi mengikhlaskan itu adalah bagaimana memurnikan ya, mensucikan semua tingkatan-tingkatan tadi itu yang ada pada diri kita ya. Ini adalah disebutnya 7 lapis, atau ini adalah antropologi Qur'ani ya. Jadi Al-Qur'an ini menurut para urofa itu memandang manusia itu seperti itu. Jadi jadi ada beberapa cara memandang manusia ya. Yang pertama mungkin dunia material ya, empirik atau positivis, memandang manusia itu ya mungkin hewani ya. Jadi aspirasi manusia itulah aspirasi hewani. Apa yang membahagiakan manusia itu adalah hal-hal yang seperti apa yang membahagiakan hewan ya, misalkan makan, minum, terus syahwat, terus tidur dan rohat. Itu adalah cara pandang manusia menurut pandangan material ya. Ini sangat reduktif dan sangat terbatas. Nah, kalau kita terperangkap dalam pandangan dunia itu, maka aspirasi kita akan ke situ. Jadi perbuatan-perbuatan kita mengarah situ. Kalaupun ada akhirat, maka akhiratnya terbatas pada akhirat yang hewani ya. Terus ya, jadi manusia di sini sekedar badan dan kelezatannya bersifat materi dan fisik. Terus kemudian ada pendekatan yang lebih tinggi, mungkin lebih tinggi dari itu sedikit, yaitu misalkan pendekatan filosofis ya, atau filsafat atau rasional. Jadi kalau dalam pandangan ini kebahagiaan manusia atau kesempurnaan manusia itu adalah aktualisasinya dalam kesempurnaan intelektual atau rasional. Tahu ini, tahu itu ya, secara rasional ya, bisa ini, bisa itu, bisa berargumen apa segala itu yang kuat dan seterusnya, sebagaimana kalau kita belajar filsafat ya. Nah, ini juga masih dangkal ya kalau dibandingkan dengan antropologi Qur'ani. Ini juga sangat terbatas. Jadi kalau dalam dalam 7 lapis tadi itu, ini baru mencapai lapisan ketiga. Kalau hewani tadi mencapai mungkin bisa antara lapisan pertama dan lapisan kedua ya. Nah, Al-Quran ya, menurut antropologi pandangan Al-Quran mengenai manusia, manusia dimaknai sebagai makhluk yang bisa mencapai tingkatan yang tidak ada batasnya. Nah, semakin dia berjalan, semakin banyak yang harus dilakukan ya, sebagaimana juga
yang kita lihat sehari-hari ya. Jadi sebetulnya makin orang berumur itu ternyata makin banyak yang harus dilakukan, makin banyak tanggung jawabnya. Tapi dalam konteks keikhlasan ini, makin orang ikhlas, makin dia berjalan, maka semakin banyak tantangan yang dia harus dihadapi untuk mencapai keikhlasan yang lebih tinggi, mencapai fana yang lebih tinggi. Dan fana itu juga tidak terbatas, jadi banyak makom fana dan banyak asma-asma atau sifat-sifat ilahi yang dia bisa berjalan di dalamnya ya. Jadi ini secara umum tantangan yang akan manusia hadapi dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua itu berhubungan dengan niat. Jadi ikhlas itu mulainya dari niat. Jadi kalau manusia tidak tahu pandangan dunia tadi itu, tidak membedakan pandangan dunia materi, pandangan dunia rasional atau filsafati ya, dan pandangan dunia Qurani ya, maka dia tidak akan punya niat untuk mencapai keikhlasan yang lebih tinggi. Tidak akan ada niat untuk mencapainya karena dalam pandangannya hal-hal seperti itu tidak ada. Maka dia juga tidak akan mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Jadi mungkin juga orang tidak tahu sama sekali kalau ada potensi-potensi semacam ini yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, niat merupakan adab yang penting diketahui dan dijalani dalam seluruh ibadah. Jadi niat ini merupakan asal-usul dari ikhlas. Jadi ikhlas dimulai dari niat. Jadi ikhlas itu adalah mensucikan amal, ya, mensucikan motivasi dari segala sesuatu selain Al-Haq Subhanahu wa taala. Ya, minal muhimmatil min muhimmati adabin niyat wa huwa fi nafsil waqti min muhimmatil jamil ibadat wa minal mukarraratil kulliyati asyamilatil ikhlas wa hakikatil sifat al-amali an syaibah ya. Dan dari yang paling penting, dari perkara yang penting dalam adab niat adalah pada saat yang sama juga ini maksudnya niat ikhlas, niat sholat ya, dan juga pada finafsil waktu itu dalam saat yang sama ya, seperti bahasa Indonesia. Pada saat yang sama juga merupakan hal yang penting dari seluruh ibadat dan dari muqaranat kuliah adalah kesempurnaan ikhlas ya. Dan hakikat tasfiyatil amal, dan ikhlas itu merupakan hakikat dari pensifatan amal atau bukan pensifatan ya, memurnikan amal ya, dari syaibah artinya kotoran ya. Syaibah siwallah, kotoran selain Allah. Jadi hal-hal ikutan-ikutan selain Allah yang menyertai niat itu adalah kotoran ya. Wa tasfiyati sirri an ru'yatil ghairil haq, dan memurnikan sir yang tadi itu, lapisan 7 lapis yang agak dalam tadi itu ya, dari melihat selain Allah Ta'ala ya, selain Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi jamil a'malis suriyah wal lubbiyah ya, pada seluruh amal-amal suriyah, amal-amal lahir dan amal-amal batin. Jadi apa itu syaibah tadi itu? Syaibah ya, syaibah itu kalau uban itu juga dikatakan syaibah ya, uban di rambut itu juga
syaibah, jadi kotoran ya. Dan kotoran yang paling rendah itu adalah tujuan-tujuan duniawi ya, beramal untuk tujuan-tujuan duniawi, sampai yang paling atas. Jadi setiap level ikhlas ada kotorannya sendiri sepertinya itu ya, termasuk pengen surga itu juga termasuk kotoran ya. Walaupun itu boleh, batas boleh dan tidak boleh itu ya, itu kalau beramal menurut untuk tujuan duniawi ya, itu tidak boleh secara fikih dan tidak sah secara fikih. Nah, tapi beramal untuk tujuan akhirat, untuk surga misalkan, setahu saya itu boleh ya, sah. Maksudnya secara niat itu sudah sah, itu sudah digolong secara fikih, sudah ya, kalau bisa ya lillahi ta'ala ya, maksudnya ya karena Allahnya itu paling nggak disebut ya dalam akhirat. Jadi akhirat nanti ada tingkatan-tingkatan sesuai dengan ikhlas ya, keikhlasannya, dan semuanya itu disebut sawaib ya, dan itu harus disucikan. Jadi yang perlu disucikan ini terutama adalah hati kita, dan karena pusat keterikatan itu adalah kalbu, jadi sebetulnya pusat keterikatan pada kalbu ya, keterikatan atau ketertarikan. Oleh karena itu kalbu itu harus disucikan dari al-haq, dari selain al-haq subhanahu wa ta'ala, dan itu berlaku untuk seluruh tadi itu perbuatan ya, suriyah dan lubiyah ya. Lub itu inti ya, kernel ya, inti bagian kalau kalau kelapa sawit misalkan, bagian yang kecil di dalam itu kernel, lub. Lub di sini maksudnya adalah batin ya. Jadi baik amal-amal syuri, amal-amal yang tambah, amal-amal anggota badan maupun amalan batin itu harus disucikan. Jadi amal batin, aktivitas batin itu seperti niat, pengetahuan, tekad, kecintaan, kebencian, semuanya itu adalah amal ya, ada pahalanya. Jadi mencintai, misalkan membenci, itu harus sesuai dengan tuntunan, dan kalau dilakukan dengan benar itu ada efeknya ya, atau dalam bahasa biasa ada pahalanya. Oleh karena itu batin ini juga kita perhatikan ya. Jadi ya, ada istilah lain juga, dohiriyah wa batiniyah juga, terus wa kamal ikhlas tarkil ghair, dan kesempurnaan wa kamalul ikhlas tarkul ghair mutlaqan, dan kesempurnaan ikhlas itu adalah meninggalkan ghair, meninggalkan selain Allah secara mutlak. Jadi ada lahir dan batin itu kalau dalam doa kumil juga menggunakan istilah jawarih dan jawanih ya. Qawiyala khidmatika jawarihi wasdud alal azimatika jawanihi ya, dalam doa kumil. Kamal ikhlas adalah tarkul ghair ya. Kamal ikhlas ini sama dengan kamalul inqita ya, seperti dalam doa munajat sahabaniyah itu ya, Rabbi habli kamalal inqita ilaik ya, dan seterusnya ya. Jadi kamal inqita artinya terputus dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamalul ikhlas tadi dalam ini adalah tarkul ghair, meninggalkan selain
yang tinggi Pak, yang ya kesempurnaan ikhlas atau ikhlas yang paling tinggi itu adalah meninggalkan semua selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau katanya kalau masih bolak-balik itu kadang kadang hadir misalnya selain Allah dalam dirinya, kadang enggak, nah itu masih bolak-balik, itu masih belum ikhlas ya. Nah, terus wajalal inniyah wa ananiyah wal khair wal khairiyah tahta qadamai ya, dan menjadikan inniyah dan ananiyah dan khair dan khairiyah di bawah telapak kakimu ya. Jadi ada beberapa istilah di sini yang perlu dibahas. Itu adalah yang pertama inniyah dan ananiyah. Inniyah itu adalah wujud kita sebagai subjek. Kalau ananiyah itu ego ya. Jadi meninggalkan ego itu artinya ya kita berbuat lillahi ta'ala ya, bukan untuk kepentingan kita. Ego itu kepentingan. Nah itu mungkin mudah ya atau lebih mudah dilakukan ya. Berniat untuk ikhlas misalkan dalam level bukan untuk ego kita, bukan untuk kepentingan kita. Itu artinya menghindari ananiyah. Tadi kalau inniyah itu maksudnya adalah wujud kita sebagai subjek, artinya menganggap bahwa perbuatan kita itu bukan kita yang melakukan. Nah ini agak sulit, ini levelnya lebih tinggi. Menghindari inniyah ini levelnya lebih tinggi ketimbang menghindari ananiyah dan lebih sulit tentunya ya. Jadi inniyah pun nanti ini juga harus ditinggalkan. Ya sekali lagi ini level batin ya, level akhlak. Jadi kalau enggak begini amal kita enggak sah, enggak ya. Batas sah itu sudah batas fikih ya. Jadi ini adalah untuk mencapai level yang lebih tinggi. Ya, dalam ego juga ada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi ya, yang lebih sulit ya. Jadi ada ego-ego yang tidak berhubungan dengan materi ya. Misalkan surga misalkan ya, itu ada ego juga kan, tapi itu lebih tinggi dari materi. Terus khair dan khairiyah. Ini khair ini bukan yang level yang lebih tinggi lagi ya. Khair itu bukan diri kita. Jadi beramal ditujukan bukan ditujukan untuk selain kita. Jadi misalkan ditujukan untuk siapalah, untuk itu selain kita, tapi bukan kepada Allah, bukan untuk Allah. Nah ini khair dan khairiyah ya. Dan selama ini seperti ini masih hidup dalam dirinya, maka ini masih belum berangkat dari hawa nafsunya begitu ya. Jadi pandangan yang hakiki, yang pandangan hijab itu adalah ya, seperti yang dikatakan oleh Amirul Mukminin, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qabla wa ba'dahu wa ma huwa ba'dahu ya. Tidak aku memandang sesuatu kecuali melihat Allah sebelumnya, bersamanya dan sesudahnya. Jadi di sini tidak ada yang eksis. Kalau sudah tingkatan yang tinggi itu baik diri kita maupun selain diri kita, jadi yang eksis hanya Allah. Dan kalau kita masih melihat yang eksis ya, sesuatu ada yang lain, yaitu kita masih biasa, masih ada hijab, dan itu semua harus
di bawah telapak kaki ya. Terus kemudian selanjutnya qala Allahu ta'ala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ini dalam surat Az-Zumar ayat 3 ya. Bahwa agama yang murni itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memilih untuk dirinya itu agama yang murni. Allah tidak menerima kecuali yang murni. Ini pengertian liqa ya, bukan jangan diartikan kalau enggak ikhlas seperti ini terus lantas amalnya tidak bermanfaat. Enggak. Ini maksudnya jadi kalau pengen ketemu Allah Subhanahu wa taala maka harus benar-benar ikhlas meninggalkan niat-niat tadi itu semua ya. Ya tentunya ini sulit ya. Ya tadi namanya juga ini perjalanan ya. Terus anallahu anallaha ta'ala qad ikhtara li nafsihi ad-dinul khalis. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk dirinya ad-dinul khalis ya, agama yang murni, amal-amal yang murni. Faidha kana li syai'in minal hududin nafsaniyah wa syai'ina dakhlun fiddin fala yakunu khalisan. Ini hadun nafs ini yang suka disebut Kusbayang kalau masih bercampur dengan hadun nafs dan syaitaniyah, maka yang masih masuk dalam agama, jadi masih masuk dalam agama, mungkin maksudnya di sini tentunya amal batin dan amal lahir tadi itu ya, maka itu tidak murni ya. Tidak murni. Khadun nafs itu keinginan sesuatu untuk diri sendiri, untuk tujuan diri sendiri maupun untuk setan ya. Untuk syaitan. Jadi kita punya keinginan yang untuk dipenuhi ya. Sesuatu yang kita cintai, juga kecintaan syaitan itu semua harus ditinggalkan. Jadi kalau ada sedikit maka Allah tidak akan memilihnya dan tidak mencapai al-haq subhanahu wa ta'ala ya. Qala ta'ala, juga Allah berfirman, wa ma umiru, ini dalam surat surat Al-Bayyinah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidak diperintahkan mereka itu kecuali untuk menyembah Allah secara mukhlisin lahuddin ya. Jadi mukhlisin lahuddin, murni hanya untuk lahu ya, mukhlisin ikhlas, lahu baginya, lahuddin ya. Jadi ini istilah yang yang canggih yang digunakan oleh Al-Qur'an. Ya mungkin pengertiannya hampir sama. Jadi mengikhlaskan seluruh amal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diperintahkan, jadi sebagaimana dulu sudah disebut bahwa kalau untuk sekedar masuk surga itu tidak perlu banyak tuntunan ya. Tidak perlu banyak tapi kalau mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini perlu banyak perjuangan, perlu banyak tuntunan, banyak contoh. Jadi itu.
Wa qala ta'ala, ya, dan Allah berfirman, man kana yuridul harsad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa, ini peringatan agak keras kata Ustaz Abdus ya, barang siapa menginginkan ladang dunia, akan kami berikan kepadanya, ya, minha mungkin besarnya sebagiannya. Jadi kalau kita punya aspirasi di dunianya, Allah akan memberikan sebagian dari itu, ya. Biasanya nggak diberikan semua kan, ya, kalau nggak salah. Malahu, tapi dan bagi dia di akhirat tidak akan mendapatkan bagian. Jadi barang siapa menjadikan dunia sebagai ladang untuk dunia, bukan ladang untuk akhirat, maka dia tidak akan bagian-bagian, ya. Jadi jangan beramal untuk dunia ini yang sudah jatuh pada larangan, ya, kalau untuk dunia. Jadi waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi alama nukila, ya, sebagaimana dinukil, likulli imri'in manawa, ya, untuk semua orang apa, bagi semua orang, ya, untuk semua orang apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih wa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atan yang yungkihuha, ya, wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, ini hadis ini sudah sangat terkenal, ya. Jadi amal itu tergantung dan niatnya, ya. Jadi niat itu mewujudkan efek amal sesuai dengan tujuan. Kalau tujuannya dunia, maka antara si dunia. Dan dalam alam batin tidak, dan alam akhirat tidak punya realitas. Ya, jadi makna hijrah ini sesuai dengan Jadi hijrah ini orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Terus wa qala ta'ala, dan ayat ini sudah sering qala ta'ala wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Jadi ayat ini sudah dibahas berkali-kali, yang jadi barang siapa yang berhijrah, ya, dari rumahnya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal, ya, maka maka akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tafsir ayat ini berhubungan dengan hijrah secara lahiriah, ya, keluar dari rumah lahiriah, rumah menuju tempat lain demi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia meninggal dalam perjalanan hijrah, maka Allah langsung membalasnya, ya. Nah, tapi ada makna batin yang lebih dalam dari ayat tersebut, ya. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Khomeini bahwa ayat ini mengcover semua martabat ikhlas, baik lahiriah maupun martabat ikhlas yang lebih tinggi. Jadi setiap tingkatan kita berada dalam satu rumah.
Jadi kita dalam level perbuatan, maka kita punya rumah perbuatan ya. Dalam level tadi itu ego, kita punya rumah ego dan seterusnya. Jadi tingkatan yang paling rendah adalah rumah fisik dan rumah materi. Jadi kalau dalam rumah fisik, kalau orang terlalu banyak kezaliman, tidak bisa menyembah Allah SWT secara bebas, maka dan tidak bisa menjalani agama secara baik, maka lebih baik bagi dari situ menuju tempat yang bisa ibadah. Itu adalah hijrah lahir. Mana yang lebih dalam dari itu adalah ya tadi itu rumah-rumah nafsu, yaitu hawa nafsu atau jiwa kita, ya itu juga merupakan bait ya, mungkin yang lebih tepat adalah nafsu. Jadi orang diharapkan bisa hijrah dari penjara egonya atau penjara nafsnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, hijrah yang di sini adalah hijrah yang suriah, yang berpindah tempat. Ya, tingkat hijrah yang lebih dalam, jadi hijrah dari hawa nafsu ya, mulai dari nafsu yang gelap, nafsu amarah, menuju Allah Subhanahu wa taala ya, supaya keluar dari rumah ego itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul ini adalah cermin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Ada komen? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ke bidayah ya. Pasal ke-14 ya, Al-Faslur Rabi' Asyar fi sur'ati wa butu ya, wa butu, tentang cepat, sur'ah ya, fi sur'ah tentang cepat dan lambat. Idza farna harakataini wa tabarna an-nisbati bainahuma fa in tusawata zamanan fa aktsarahuma qat'an lil masafati asra'uhuma. Ya, jika kita mengasumsikan ini, sebetulnya ini enggak terlalu susah ya, ini ya seperti cepat dan lambat yang kita kenal sehari-hari itu aja ya. Ya, yang paling mudah ini dalam pengertian gerak fisik ya, gerak pindah tempat ya, tapi masafah itu kan bukan hanya tempat ya, bukan hanya jarak, juga masafah yang lain. Jadi kalau ada dua gerak, kita bayangkan ya, kita asumsikan ya, farotuna ini kira-kira maknanya sama dengan kita asumsikan ada dua gerak, dan wa atabarna anisbata bainahuma fa in tusawa zamanan baqlaruhuma qat'an lil masafah asra'ahuma fa aktsarahuma qat'an lil masafah asra'ahuma ya. Kalau kita kalau fa in tusawata, kalau keduanya waktunya sama ya, dalam waktu yang sama, dan salah satunya fa aktsaruhuma
salah satunya lebih panjang masafahnya, maka dia adalah yang lebih cepat ya. Jadi kalau dua mobil bergerak dalam waktu yang sama, yang lebih cepat adalah yang menempuh jarak yang lebih jauh. Wa in tasawata musafatan fa'aqluhuma zamanan asra'uhuma. Kalau masafahnya semua sama, kalau jaraknya sama, maka yang lebih sedikit waktunya itu adalah yang lebih cepat dari keduanya ya. Fasur'atu, maka cepat itu adalah qat'u musafatin ya, kasiratin fi zamanin qalilin, wabta'u wal bud'u khalfuhu ya. Maka yang disebut cepat itu adalah menempuh masafah yang lebih banyak pada waktu yang lebih singkat, dan lambat itu adalah lawannya ya, kebalikan dari cepat. Qalu innal bud'a laisa bitakhlilis sukun ya, bahwa lambat itu adalah tanpa ada diam ya, maksudnya tidak tidak dia berjalan cepat terus kemudian berhenti terus berjalan lagi. Nah, itu bukan lambat namanya ya. Bi anna takunal harakata kullama kana takhlilus sukun fiha aktsaru aksar. Sebentar ya. Bukan karena diam ya, seakan gerak-gerak itu semakin banyak seringnya maka semakin lambat, dan semakin sedikit diselingi diam maka semakin cepat ya, bukan begitu. Karena apa? Dzalika li ittisalil haraka bi imtiazil quwwah wal fi'li fiha fala sabila ila takhlili sukuni fiha ya. Tidak demikian ya, gerak-gerak itu bersifat kontinu. Mana tadi ya, litasifah. Jadi karena haroka itu tidak imtiazil quwwah bal fi'l, karena gerak itu bersifat mutasil ya, kontinu. Maka dia berusaha kontinu dari menjadi dari imtiaz itu ya. Ya, intinya adalah bahwa dia gerak itu adalah bersambung dari kuah ke fi'il ya, dari potensi ke aktual. Gerak secara umum kan dari potensi dari ke aktual ya. Maka dia tidak ada tahlil ya, fala sabila ila tahlil, tidak ada acara berhenti ya, tidak ada berhenti, tidak ada, dia harus kosong dari fiha fala sabila ila tahlil sukuni ya. Jadi dia tidak bisa disela ya, seperti kalau kalau gerak fisik ya kita bisa bayangkan ada berhenti ya. Ya, tapi itu kalau sudah berhenti kan geraknya berhenti ya. Berhenti terus jalan lagi itu artinya sudah 2 kali gerak. Nah, tapi kalau misalkan gerak matangnya apel
atau mangga, maka kan tidak ada tahlil, tidak ada berhenti. Ini kayak ada yang ketinggalan terjemahnya ya. Wa qalu, dan mereka berkata, ya para filsuf berkata, inna sur'ata wal bud'a mutaqabilan taqabulat mutaqabilan taqabulut tadad ya. Dan bahwa cepat dan lambat itu adalah taqabul tadad ya. Dulu masih ingat ya, taqabul ada 4, ada tadad, kemudian ya nanti dilanjutkan aja ya. Wadzalika li'intahuma wujudian, karena keduanya ada ya. Jadi kalau satu lambat satu dia, dua-duanya ada ya. Walaisa tuqabiluma taqabulan tanakut ya, dia bukan tanakut ya. Adam wal malaka ya, atau Adam dan malaka. Takabul Adam dan malaka itu dulu kan masih ingat ya, itu adalah seperti orang seperti melihat dan tidak melihat ya. Orang tidak bisa, atau misalkan binatang tidak bisa pada saat yang sama dia melihat dan tidak melihat. Kalau dia melihat dia bisa melihat, kalau tidak melihat yang tidak melihat. Ini takabul apa? Adam wan malaka. Kalau takabul tadad itu ada dan yang satu ada, yang satu tidak ada ya. Misalkan apa ya, dua benda tanakut itu kontradiksi. Jadi kalau yang satu ada, yang lain tidak ada. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu benar ya kan. Nah kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 tambah dengan 3 itu salah ya. Benar dan salah itu dalam satu matematika itu tadad. Jadi dalam satu ekspresi matematis tidak bisa dua-duanya benar atau dua-duanya, atau dia bisa dalam satu ekspresi matematik tidak bisa dikatakan dia benar sekaligus juga salah, pasti salah satu. Kalau dia benar ya dia bisa benar atau salah satunya, tidak bisa dua-duanya. Itu apa? Tanakut. Terus walaisa bil mutadhayifaini, juga dia bukan mutadhayifain, bukan apa, dua yang mutadhayifain itu adalah perbedaan yang ekstrim ya. Wa illa kana kullama sabitun ahaduma sabitul ukhra walaisa kadzalik. Dan dia bukan apa, mutadhaifan, karena kalau mutadhaifan itu berada pada dua sisi yang ekstrim ya. Misalkan hitam dengan putih ya, diantaranya ada warna-warna yang lain. Hitam dan putih itu bisa dikatakan apa, mutadhayifain ya. Nah kalau apa, cepat dan lambat itu tidak begitu ya, tidak dua ekstrim, karena cuma ada dua, cepat atau lambat. Jadi tidak bisa, tidak kalau dua benda yang bergerak ya cuma ada dua, tidak ada yang lain-lain. Falaya baqa ila ayyakuna mutadadaini wa huwal matlub. Maka tidak tersisa kecuali dari jadi 4 apa alternatif takabul tadi. Yang cocok adalah, yang tersisa adalah tadad ya, wa huwal matlub, dan dengan demikian terbukti. Bahwa
maktub itu artinya terbukti ya. Kalau dalam bahasa zaman dulu itu QED ya. Quod erat demonstratum. Wa fihi anna min syartil mutadadaini ayyakuna bainahuma ghayatul khilaf. Dan kalau mutadadain keduanya ada ghayatul khilaf walaysat bimutahaqqiqati baina surah wal bud id ma min syari'in ila wa yumkin. Jadi tapi ada yang keberatan ya, karena kenyataannya bahwa keduanya kan ada di tengah-tengah. Kalau dia lebih cepat, ada yang lebih cepat lagi dan seterusnya ya. Dan di antara yang keduanya tadi juga ada yang di tengah-tengah. Jadi nggak tepat tadot tadi. Jadi mestinya mestinya ini ya, mutadzafain ya, mutadzafain. Ya, tapi sepertinya itu nggak terlalu penting ya. Jadi wal haq, dan yang benar adalah an-nasrah wal futah wasifaini idhofaini ya, kalau Alamah tetap berpendapat bahwa surah dan futah itu cepat dan lambat itu adalah tetap ini ya, tadot ya. Fasuratu binisbati lal ukhra bainiha binasti lasalis. Maka mungkin cepat itu akan dia lambat ya. Dia cepat, dia lambat kalau dibandingkan dengan yang ketiga, dengan yang lain yang lebih cepat ya. Ya begitu juga yang lambat, maka dia bisa lebih lambat kalau dibandingkan yang lain yang lebih lambat. Ya. Terus wakadzalikal amru fil bud, dan demikian juga dalam bud wasur'ah bimakna jarian. Demikian surah bimakna jariyani wasayalani khasatan li mutlaqil harakah. Dan mengalir dan tadi itu continue itu adalah suatu yang mutlak yang ada pada harakah ya, pada gerak. Terus summa tashaddada ya wa tadha'ufa. Tashadduda atau tadha'ufa ya. Kalau fi'il maka dibaca tashaddada ya, tafa'ala. Kalau tafa'ala maka pasangnya tadha'afa. Kalau masdar maka tasyadduda misalnya. Ya, maka cepat dan lambat itu ada yang intensitasnya ya, ada yang kuat dan ada yang lemah. Terus wa yaqtusu bi idhofa
bi ba'duha ilal ba'di sur'ah wa bud'ah idhofiyan. Maka perbandingan gerak dengan gerak yang lain, maka muncullah cepat dan lambat yang bersifat relatif ya, atau di sini relasional, yang bersifat relatif. Jadi cepat dan lambat ini relatif, ada yang kuat, ada yang kuat dan lemah. Ya, begitu. Ada komen? Sekira ini enggak terlalu. Penjelasan yang menghubungkan semua poin-poin itu tadi. Ya, nanti mungkin masih dia di akhir. Tadi yang sebelumnya apa sih, apa hubungannya sama ini? Sebelumnya, bentar ya. Ya, bisa bersamaan kalau bertolak belakang. Sebelumnya panjang juga ya. Ini sudah 45 halaman. Bentar. Nah, maksudnya yang nggak tahu, dia nggak ngerti tadi pas mulai ke bidayah. Ya. Kan ada apa? Ya, mulai dari bidayah tadi kan ada. Ya, kita bidayah hari ini cuma bicara cepat dan lambat aja. Ya, oke. Tadi apa sih? Kan ya ada dua gerak, yang satu cepat, yang satu lambat. Yang dimaksud cepat itu adalah kalau dia menempuh jarak yang lebih panjang dalam waktu yang sama. Kalau lambat dia menempuh jarak yang lebih pendek. Atau kalau jaraknya sama, yang ditempuh dalam waktu yang lebih cepat, lebih singkat, maka itu yang dianggap cepat. Kalau jaraknya sama tapi ditempuh dalam waktu yang lebih lama, itu yang disebut lambat. Definisinya itu kan, definisi cepat dan lambat, cuman gitu aja. Ini alinea pertama ya, mengenai cepat dan lambat. Terus apa, alinea yang kedua, hubungan cepat dan lambat itu apa dalam ini hubungannya dengan apa marhalah sebelumnya ya, marhalah sebelumnya atau pasal sebelumnya, lupa lagi, bahwa perbedaan cepat dan lambat itu kan beda ya kan. Nah, perbedaan itu kan ada perbedaan dua hal yang universal, itu kan ada 4. Yang pertama apa namanya, yang pertama tadot ya. Yang pertama takabul itu ada tanakut, ada adam dan malaka. Ada apa, tadoyuf dan ada tadot. Masih ingat ya? Takabul ada 4. Takabul perbedaan itu ada 4 macam. Perbedaan antara dua hal ya. Itu ada dua hal yang pertama. Yang pertama apa? Tadoyuf ya. Tadoyuf itu jadi ada 4 perbedaan. Jadi yang 2 itu dua-duanya ada, yang 2 lagi dua-duanya tidak, salah satunya yang ada ya. Yang pertama kontradiksi dan yang pertama tadoyuf dan tanakut dan adam dan malakah ya. Tanakut itu artinya tanakut itu kontradiksi ya. Kontradiksi. Dan adam dan malakah itu ada ya, adam dan malakah itu ada susah bahasa Indonesianya ya. Tanakut itu kontradiksi. Jadi kalau salah satu ada, maka yang lain tidak ada ya. Juga adam dan malakah juga begitu. Kalau salah satu ada, yang lain tidak ada. Misalkan apa?
melihat dan tidak melihat, tidak melihat dan buta ya. Itu Adam dan Malakah. Jadi kalau hewan itu kalau dia nggak buta ya melihat gitu kan, ya kan. Kalau nggak mendengar ya tuli gitu. Nggak bisa dia mendengar tapi sekaligus juga tuli kan, nggak bisa. Itu perbedaan pengertian apa, perbedaan Adam dan Malakah. Jadi salah satu pasti nggak ada ya. Yang kedua kontradiksi juga salah satu nggak ada. Itu takabul apa, tanakut. Misalnya apa? Misalnya dua hal yang kontradiksi tidak akan bisa pernah bertemu ya. Tadi misalkan benar atau salah dalam proposisi matematik ya. Dalam proposisi matematik pasti salah satu dia benar saja atau salah saja. Itu kontradiksi. Dua hal yang kontradiksi tidak bisa bertemu ya. Terus yang tadayuf ya. Tadayuf itu dua-duanya ada, misal tapi saling bergantung. Misalkan atas dan bawah. Itu tadayuf. Jadi harus ada dua-duanya, tapi berlawanan ya. Atas dan bawah. Kalau salah satunya nggak ada, maka tidak ada istilah atas dan tidak ada istilah bawah. Kanan kiri misalkan, apalah yang berpasangan gitu, dan dua-duanya harus ada. Dan yang dua-duanya ada satu lagi itu adalah tadot ya. Nah, cepat dan lambat ini masuk mana? Masuk tanakut, masuk Adam dan Malakah, masuk apa? Tadoyuf atau tadot. Nah, di sini setelah keliling-keliling disimbolkan bahwa cepat dan lambat itu masuk tadot ya. Ini alinea kedua. Ya kan? Terus alinea ketiga apa? Ini ada sedikit komplain ya. Oh, enggak begitu. Kan cepat dan lambat itu kan di tengah-tengahnya ada yang agak cepat, agak lambat dan seterusnya. Jadi bukan begitu dong. Gitu. Terus ini dibantah. Enggak begitu kata ini. Tetap yang benar itu adalah tadi. Ini tetap masuk tadot ya. Terus alinea terakhir mengatakan bahwa ya cepat dan lambat itu bersifat relasional ya, bersifat relatif ya. Jadi yang cepat bisa lebih lambat dibanding yang lain. Ada syiddah dan dhauf ya. Ada syiddah, tasydid, dan ada tadhauf, ada yang lemah. Jadi relatif, cepat lambat itu relatif. Bukan bukan tadayuf ya. Bukan tadayuf tapi relatif. Ya mungkin ini agak sedikit komplain ini mungkin bisa sedikit diterima ya, bahwa cepat dan lambat itu ya kan ada ada yang cepat ekstrim ya, tapi kan nggak ada batasnya. Batas cepat itu nggak ada, walaupun dia bilang ekstrim cepat, tapi tetap cepat itu nggak ada batasnya. Beda dengan hitam dan putih. Hitam putih itu di ujung itu hitam, di ujung sana putih. Nggak ada lebih hitam lagi kan, nggak ada. Tapi kalau cepat, yang paling cepat masih ada yang lebih cepat, bisa dibilang tak hingga ya. Kalau lambat gimana? Lambat kan nanti diam kan, bukan bergerak namanya.
Jadi yang lambat itu juga nggak ada ujungnya sebetulnya, mendekati nol kecepatannya. Yaitu yang alinea terakhir. Jadi cepat dan lambat itu adalah sifat yang relatif, relasional dan relatif. Tidak seperti apa tadi, hitam dan putih yang berdiri pada ekstrim. Jadi ekstrim cepat tetap ada yang lebih cepat, ekstrim lambat tetap ada yang lebih lambat. Jadi kalau disebut gerak, sekalipun kecepatannya lambat 0,00 sekian meter per detik misalkan, tetap ada yang lebih lambat. Kalau berhenti ya itu bukan berhenti ya. Tetap itu apa, beda dengan hitam dan putih sepertinya ya. Tapi itu kan bisa apa namanya ya, tetap bisa, kan ada yang lebih hitam dan ada yang lebih putih ya. Ya ini mungkin debatable ya di sisi ini. Ya gitu. Cukup. Terima kasih. Ya baik, kita tutup dengan baca Al-Fatihah dan sholawat yang paling yang kita adakan Rasulullah SAW dan para keluarga yang suci, juga pada guru-guru kita, untuk orang-orang kita semua, khususnya untuk Imam Khomeini dan Alamatul Tabai yang menyampaikan buku ini kepada kita ya, juga ustadz-ustadz yang mengantarkan, mengajarkan buku ini kepada kita semua. Ala hadiniya wa kuliyatis salihah. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oh ya, dan juga untuk para pejuang di Gaza, Palestina dan dimanapun berada ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.